Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari Aep, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian Aep ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan Aep melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian Aep. Ferry menuturkan tak mungkin Aep bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi Aep berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat Aep bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekitar pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Beli. Salah uang tak? Ya. Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Warung ya? Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Beli. Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat segini wis cerdas ya, Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan.
Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Suningsih. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan Ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin merasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Pegi Setiawan. AF juga membenarkan Pegi Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Pegi Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Pegi Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pegi Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Pegi dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Pegi dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Pegi Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka.
Ferry menuturkan bahwa kesaksian Aep, ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya, Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan Aep melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian Aep. Ferry menuturkan tak mungkin Aep bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi Aep berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat Aep bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, unggal menit Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Jadi masyarakat segini tuh cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Sunengsi.
sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Pegi Setiawan. AF juga membenarkan Pegi Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Pegi Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Pegi Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pegi Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Pegi dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Pegi dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Pegi Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Pegi dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi
lokasi Aep berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat Aep bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekitar pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, unggal menit Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Jadi masyarakat segini cerdas ya Bu ya? Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Sunaingsi. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka.
Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin merasa tenang. Namun ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ketujuh terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Pegi Setiawan. AF juga membenarkan Pegi Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Pegi Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Pegi Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pegi Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Pegi dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Pegi dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Pegi Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Pegi dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya
1 orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, unggal menit. Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Jadi masyarakat segini tuh cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Suningsih. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan.
Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Peggy Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Peggy Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Peggy dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Peggy dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Beli. Salah uang tak? Ya.
salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi unggal menit Peggy itu nontonnya. salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Jadi masyarakat segini wis cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016, Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Suningsih. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin merasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Peggy Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Peggy Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF.
Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AEP disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Peggy dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AEP. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AEP beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Peggy dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AEP, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AEP ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AEP melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AEP. Ferry menuturkan tak mungkin AEP bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AEP berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AEP bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon.
Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, unggal menit. Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Jadi masyarakat segini tuh cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Suningsih. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Peggy Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Peggy Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Peggy dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Peggy dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya.
Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, unggal menit Peggy itu nontonnya. salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Jadi Masyarakat segini tuh cerdas ya Bu ya. betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan.
Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Suningsih. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin merasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Pegi Setiawan. AF juga membenarkan Pegi Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Pegi Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Pegi Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pegi Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Pegi dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Pegi dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Pegi Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka.
Ferry menuturkan bahwa kesaksian Aep, ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya, Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan Aep melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian Aep. Ferry menuturkan tak mungkin Aep bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi Aep berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat Aep bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, unggal menit. Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Jadi masyarakat segini tuh cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Suningsih.
sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin merasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Pegi Setiawan. AF juga membenarkan Pegi Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Pegi Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Pegi Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pegi Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Pegi dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Pegi dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Pegi Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Pegi dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak
tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekitar pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, unggal menit. Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Jadi Masyarakat segini tuh cerdas ya, Bu. betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Suningsih. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka.
Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin merasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ketujuh terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Pegi Setiawan. AF juga membenarkan Pegi Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Pegi Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Pegi Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pegi Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Pegi dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Pegi dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Pegi Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Pegi dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV.
Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Tunggal menit. Jadi, Peggy itu salah beli. Beli ya? Salah uang tak? Salah. jadi masyarakat segini tuh cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Suningsih. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan.
Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Peggy Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Peggy Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Peggy dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Peggy dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Salah
Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, unggal menit. Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Jadi masyarakat segini tuh cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Sunengsi. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Peggy Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Peggy Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF.
Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AEP disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Peggy dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AEP. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AEP beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Peggy dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AEP, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AEP ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AEP melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AEP. Ferry menuturkan tak mungkin AEP bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AEP berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AEP bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM,
mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi unggal menit Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Jadi masyarakat Sebintu cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016, Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Sunaingsi. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Peggy Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Peggy Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Peggy dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Peggy dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya.
Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, Peggy itu salah beli. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat segini tuh cerdas ya Bu ya? Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan.
Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Suningsih. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Pegi Setiawan. AF juga membenarkan Pegi Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Pegi Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Pegi Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pegi Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Pegi dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Pegi dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Pegi Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat
melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian Aep. Ferry menuturkan tak mungkin Aep bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari. Bahkan sudut warung lokasi Aep berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat Aep bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, Peggy itu salah beli. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat segini cerdas ya Bu ya? Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Sunengsi.
sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin merasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Pegi Setiawan. AF juga membenarkan Pegi Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Pegi Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Pegi Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pegi Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Pegi dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Pegi dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Pegi Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Pegi dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi
lokasi Aep berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat Aep bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Jadi masyarakat segini cerdas ya Bu ya? Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Suningsih. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka.
Eki juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin merasa tenang. Namun ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ketujuh terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Peggy Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Peggy Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Peggy dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Peggy dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya
1 orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Jadi masyarakat segini tuh cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Suningsih. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin merasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan.
Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Peggy Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Peggy Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Peggy dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Peggy dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Beli. Salah uang tak? Ya.
Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi unggal menit Peggy itu nontonnya. salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Jadi masyarakat segini cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016, Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Suningsih. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin merasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Pasalnya, Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda
tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekitar pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat segini cerdas ya Bu ya? Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Ya. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Suningsih. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan.
Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF, 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Peggy Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Peggy Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Peggy dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Peggy dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF, ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekitar pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Beli. Salah uang tak? Ya.
salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi unggal menit Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Jadi masyarakat segini cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Suningsih. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai. Jadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Peggy Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Peggy Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Peggy dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Peggy dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya.
Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekitar pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, unggal menit Peggy itu salah beli. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat segini cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan.
Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Sunaingsi. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Pegi Setiawan. AF juga membenarkan Pegi Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Pegi Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Pegi Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pegi Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Pegi dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Pegi dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Pegi Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka.
Ferry menuturkan bahwa kesaksian Aep, ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya, Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan Aep melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian Aep. Ferry menuturkan tak mungkin Aep bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi Aep berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat Aep bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat segini cerdas ya Bu ya? Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Sunengsi. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut
Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin merasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Pegi Setiawan. AF juga membenarkan Pegi Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Pegi Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Pegi Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pegi Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Pegi dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Pegi dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Pegi Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Pegi dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi
lokasi Aep berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat Aep bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, unggal menit Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat segini cerdas ya Bu ya? Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Jadi, Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Suningsih. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka.
Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ketujuh terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Peggy Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Peggy Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Peggy dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Peggy dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang,
kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekitar pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Jadi masyarakat segini cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Suningsih. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan.
Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Peggy Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Peggy Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Peggy dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Peggy dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Beli. Salah uang tak? Ya.
Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi unggal menit Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Jadi masyarakat Sibin itu cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Suningsih. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin merasa tenang. Namun ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Peggy Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Peggy Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF.
Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AEP disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Peggy dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AEP. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AEP beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Peggy dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AEP, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AEP, ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya, Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AEP melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AEP. Ferry menuturkan tak mungkin AEP bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AEP berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AEP bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon.
Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Tunggal menit. Jadi Tunggal menit. Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Jadi masyarakat Sibin cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Suningsih. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Peggy Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Peggy Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Peggy dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Peggy dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya.
Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekitar pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat Sebinggo cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan.
Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Suningsih. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan Ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Pegi Setiawan. AF juga membenarkan Pegi Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Pegi Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Pegi Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pegi Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Pegi dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Pegi dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Pegi Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka.
Ferry menuturkan bahwa kesaksian Aep, ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya, Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan Aep melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian Aep. Ferry menuturkan tak mungkin Aep bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi Aep berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat Aep bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, unggal menit. Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat segini tuh cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Suningsih. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut
Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin merasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Pegi Setiawan. AF juga membenarkan Pegi Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Pegi Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Pegi Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pegi Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Pegi dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Pegi dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Pegi Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Pegi dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi
lokasi Aep berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat Aep bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekitar pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat segini cerdas ya Bu ya? Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Sunaingsi. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka.
Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin merasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ketujuh terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Pegi Setiawan. AF juga membenarkan Pegi Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Pegi Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Pegi Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pegi Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Pegi dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Pegi dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Pegi Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Pegi dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak
Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, kayak gitu nih. salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Jadi masyarakat Sibin cerdas ya Bu ya? Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Sunengsi. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan.
Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF, 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Peggy Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Peggy Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Peggy dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Peggy dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekitar pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Beli. Salah uang tak? Ya.
Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi unggal menit Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Jadi masyarakat segini cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Sunengsi. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana. Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Peggy Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Peggy Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF.
Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AEP disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Peggy dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AEP. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AEP beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Peggy dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AEP, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AEP ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AEP melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AEP. Ferry menuturkan tak mungkin AEP bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AEP berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AEP bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekitar pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon.
Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi unggal menit Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Jadi masyarakat Sibin itu cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Sunaingsi. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin merasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Peggy Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Peggy Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Peggy dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Peggy dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya.
Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat segini tuh cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan.
Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Sunengsi. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Pegi Setiawan. AF juga membenarkan Pegi Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Pegi Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Pegi Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pegi Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Pegi dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Pegi dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Pegi Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka.
Ferry menuturkan bahwa kesaksian Aep, ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya, Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan Aep melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian Aep. Ferry menuturkan tak mungkin Aep bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi Aep berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat Aep bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekitar pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, unggal menit Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat Sibingu cerdas ya Bu ya? Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Sunengsi. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut
Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Pegi Setiawan. AF juga membenarkan Pegi Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Pegi Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Pegi Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pegi Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Pegi dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Pegi dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Pegi Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF, ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Pegi dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak
tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat segini cerdas ya Bu ya? Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Sunengsi. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka.
Eki juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ketujuh terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Peggy Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Peggy Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Peggy dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Peggy dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang,
kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekitar pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, unggal menit Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat Sibin cerdas ya Bu ya? Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Sunengsi. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan.
Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF, 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Peggy Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Peggy Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Peggy dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Peggy dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Beli. Salah uang tak? Ya.
Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi unggal menit Peggy itu nontonnya. salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Jadi masyarakat Sibin cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016, Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Suningsih. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Peggy Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Peggy Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF.
Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AEP disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Peggy dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AEP. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AEP beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Peggy dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AEP, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AEP, ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya, Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AEP melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AEP. Ferry menuturkan tak mungkin AEP bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AEP berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AEP bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM,
mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi unggal menit Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Jadi masyarakat Sibin itu cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016, Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Sunengsi. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Peggy Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Peggy Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Peggy dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Peggy dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya.
Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, Peggy itu salah beli. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat segini cerdas ya Bu ya? Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Ya.
Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Suningsih. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin merasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Pegi Setiawan. AF juga membenarkan Pegi Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Pegi Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Pegi Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pegi Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Pegi dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Pegi dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Pegi Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh,
sehingga kemungkinan Aep melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian Aep. Ferry menuturkan tak mungkin Aep bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari. Bahkan sudut warung lokasi Aep berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat Aep bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekitar pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, Peggy itu salah beli. beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat sini tuh cerdas ya Bu ya? Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Sunengsi. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut
Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Pegi Setiawan. AF juga membenarkan Pegi Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Pegi Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Pegi Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pegi Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Pegi dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Pegi dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Pegi Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF, ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Pegi dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi
lokasi Aep berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat Aep bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekitar pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, Peggy itu salah beli. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat sini tuh cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Sunengsi. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka.
Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ketujuh terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Pegi Setiawan. AF juga membenarkan Pegi Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Pegi Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Pegi Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pegi Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Pegi dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Pegi dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Pegi Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Pegi dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya
Dari 1 orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekitar pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, Peggy itu salah beli. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Jadi masyarakat Sibin cerdas ya Bu ya? Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Sunengsi. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan.
Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF, 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Peggy Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Peggy Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Peggy dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Peggy dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF, ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Beli. Salah uang tak? Ya.
Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Tunggal menit. Jadi Tunggal menit. Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Jadi masyarakat Sibin cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Sunengsi. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Peggy Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Peggy Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF.
Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AEP disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Peggy dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AEP. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AEP beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Peggy dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AEP, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AEP ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AEP melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AEP. Ferry menuturkan tak mungkin AEP bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AEP berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AEP bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon.
Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi unggal menit Peggy itu nontonnya. salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Jadi masyarakat Sibin cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vida yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016, Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Sunengsi. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Peggy Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Peggy Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Peggy dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Peggy dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya.
Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekitar pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, unggal menit Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat sini tuh cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan.
Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Suningsih. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Pegi Setiawan. AF juga membenarkan Pegi Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Pegi Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Pegi Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pegi Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Pegi dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Pegi dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Pegi Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat
melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian Aep. Ferry menuturkan tak mungkin Aep bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari. Bahkan sudut warung lokasi Aep berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat Aep bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, unggal menit Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat Sebindu cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Suningsih. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut
Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Peggy Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Peggy Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Peggy dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Peggy dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan
merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekitar pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Beli. Salah uang tak? Ya. Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Beli. Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat sini tuh cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Sunangsih. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka.
Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ketujuh terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Pegi Setiawan. AF juga membenarkan Pegi Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Pegi Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Pegi Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pegi Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Pegi dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Pegi dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Pegi Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Pegi dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang,
persidangan, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekitar pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Jadi masyarakat sini tuh cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Sunengsi. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan.
Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF, 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Peggy Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Peggy Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Peggy dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Peggy dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekitar pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Beli. Salah uang tak? Ya.
Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi unggal menit Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Jadi masyarakat Sibin cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Sunengsi. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Peggy Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Peggy Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF.
Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AEP disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Peggy dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AEP. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AEP beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Peggy dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AEP, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AEP, ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya, Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AEP melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AEP. Ferry menuturkan tak mungkin AEP bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AEP berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AEP bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM,
mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi unggal menit Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Jadi masyarakat Sibin itu cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vida yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Sunengsi. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Peggy Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Peggy Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Peggy dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Peggy dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya.
Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekitar pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat segini cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan.
Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Suningsih. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan Ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Pegi Setiawan. AF juga membenarkan Pegi Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Pegi Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Pegi Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pegi Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Pegi dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Pegi dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Pegi Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka.
Ferry menuturkan bahwa kesaksian Aep, ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya, Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan Aep melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian Aep. Ferry menuturkan tak mungkin Aep bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi Aep berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat Aep bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, unggal menit Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat Sibin itu cerdas ya Bu ya? Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Sunengsi. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut
Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Pegi Setiawan. AF juga membenarkan Pegi Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Pegi Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Pegi Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pegi Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Pegi dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Pegi dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Pegi Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Pegi dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi
lokasi Aep berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat Aep bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, unggal menit. Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat Sibingu cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Suningsih. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka.
Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ketujuh terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Peggy Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Peggy Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Peggy dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Peggy dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang,
kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekitar pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat Sibingu cerdas ya Bu ya? Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Sunengsi. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan.
Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF, 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Peggy Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Peggy Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Peggy dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Peggy dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekitar pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Beli. Salah uang tak? Ya.
Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi unggal menit Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Jadi masyarakat Sibin itu cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Suningsih. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin merasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Peggy Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Peggy Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF.
Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AEP disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Peggy dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AEP. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AEP beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Peggy dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AEP, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AEP ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AEP melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AEP. Ferry menuturkan tak mungkin AEP bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AEP berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AEP bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekitar pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM,
mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi unggal menit Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Jadi masyarakat Sibin itu cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Suningsih. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Peggy Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Peggy Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Peggy dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Peggy dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya.
Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat segini tuh cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan.
Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016, Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Sunengsi. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin merasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Pegi Setiawan. AF juga membenarkan Pegi Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Pegi Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Pegi Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pegi Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Pegi dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Pegi dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Pegi Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka.
Ferry menuturkan bahwa kesaksian Aep, ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya, Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan Aep melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian Aep. Ferry menuturkan tak mungkin Aep bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi Aep berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat Aep bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, unggal menit Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat Sibingu cerdas ya Bu ya? Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Sunengsi. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut
Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Pegi Setiawan. AF juga membenarkan Pegi Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Pegi Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Pegi Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pegi Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Pegi dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Pegi dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Pegi Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF, ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Pegi dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi
lokasi Aep berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat Aep bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat Sebin cerdas ya Bu ya? Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Sunengsi. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka.
Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ketujuh terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Pegi Setiawan. AF juga membenarkan Pegi Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Pegi Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Pegi Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pegi Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Pegi dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Pegi dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Pegi Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Pegi dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak
hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Jadi masyarakat Sibin cerdas ya Bu ya? Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Suningsih. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin merasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan.
Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Peggy Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Peggy Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Peggy dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Peggy dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Beli. Salah uang tak? Ya.
Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi unggal menit Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Jadi masyarakat Sibin itu cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Suningsih. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Peggy Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Peggy Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF.
Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AEP disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Peggy dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AEP. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AEP beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Peggy dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AEP, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AEP, ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya, Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AEP melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AEP. Ferry menuturkan tak mungkin AEP bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AEP berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AEP bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekitar pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon.
Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi Unggal menit. Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Jadi masyarakat Sibin cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Suningsih. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Peggy Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Peggy Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Peggy dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Peggy dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya.
Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekitar pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi unggal menit Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat Sibinku cerdas-cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan.
Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Suningsih. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan Ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Pegi Setiawan. AF juga membenarkan Pegi Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Pegi Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Pegi Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pegi Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Pegi dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Pegi dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Pegi Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka.
Ferry menuturkan bahwa kesaksian Aep, ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya, Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan Aep melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian Aep. Ferry menuturkan tak mungkin Aep bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi Aep berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat Aep bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat Sibingu cerdas ya Bu ya? Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Suningsih. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut
Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Pegi Setiawan. AF juga membenarkan Pegi Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Pegi Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Pegi Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pegi Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Pegi dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Pegi dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Pegi Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Pegi dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan
merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekitar pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat sini tuh cerdas ya Bu ya? Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Sunengsi. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka.
Eki juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ketujuh terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Pegi Setiawan. AF juga membenarkan Pegi Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Pegi Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Pegi Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pegi Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Pegi dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Pegi dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Pegi Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Pegi dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya
hanya 1 orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekitar pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Jadi masyarakat Sibingu cerdas ya Bu ya? Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Sunaingsi. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan.
Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF, 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Peggy Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Peggy Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Peggy dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Peggy dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF, ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Beli. Salah uang tak? Ya.
Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi unggal menit kayak gitu itu nih. salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Jadi masyarakat Sibin cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Sunengsi. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF, 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Peggy Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Peggy Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF.
Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AEP disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Peggy dan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AEP. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AEP beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Peggy dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AEP, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AEP ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AEP melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AEP. Ferry menuturkan tak mungkin AEP bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AEP berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AEP bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM,
mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi unggal menit Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Jadi masyarakat Sibin itu cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vida yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Suningsih. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin merasa tenang. Namun ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Peggy Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Peggy Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Peggy dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Peggy dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya.
Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Jadi masyarakat segini cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan.
Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016, Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Suningsih. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin merasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Pegi Setiawan. AF juga membenarkan Pegi Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Pegi Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Pegi Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pegi Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Pegi dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Pegi dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Pegi Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka.
Ferry menuturkan bahwa kesaksian Aep, ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya, Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan Aep melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian Aep. Ferry menuturkan tak mungkin Aep bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi Aep berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat Aep bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat sini tuh cerdas ya Bu ya? Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Sunengsi. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut
Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Pegi Setiawan. AF juga membenarkan Pegi Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Pegi Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Pegi Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pegi Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Pegi dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Pegi dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Pegi Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Pegi dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover
flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki. Ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, unggal menit. Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat Sibingu cerdas ya Bu ya? Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Suningsih. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa
terdakwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ketujuh terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Peggy Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Peggy Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Peggy dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Peggy dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pula
pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekitar pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, unggal menit Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat sini tuh cerdas ya Bu ya? Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Suningsih. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik.
Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Peggy Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Peggy Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Peggy dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Peggy dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF, ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Beli. Salah uang tak? Salah.
Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Tunggal menit. Jadi Tunggal menit Peggy itu nontonnya. salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Jadi masyarakat Sibingu cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Suningsih. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin merasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Peggy Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Peggy Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF.
Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Peggy dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Peggy dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM,
mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi unggal menit Peggy itu nontonnya. salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Jadi masyarakat segini tuh cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vida yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Sunengsi. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Peggy Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Peggy Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Peggy dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Peggy dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya.
Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekitar pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Beli. Salah uang tak? Ya. Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Beli. Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat sini tuh cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan.
Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Suningsih. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin merasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Pegi Setiawan. AF juga membenarkan Pegi Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Pegi Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Pegi Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pegi Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Pegi dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Pegi dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Pegi Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka.
Ferry menuturkan bahwa kesaksian Aep, ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya, Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan Aep melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian Aep. Ferry menuturkan tak mungkin Aep bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi Aep berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat Aep bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Beli. Salah uang tak? Ya. Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, unggal menit. Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Beli. Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat Sibingu cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Suningsih. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut
Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin merasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Pegi Setiawan. AF juga membenarkan Pegi Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Pegi Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Pegi Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pegi Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Pegi dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Pegi dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Pegi Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Pegi dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi
lokasi Aep berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat Aep bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekitar pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Beli. Salah uang tak? Ya. Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, unggal menit Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Beli. Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat sini tuh cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Sunengse. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka.
Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ketujuh terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Pegi Setiawan. AF juga membenarkan Pegi Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Pegi Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Pegi Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pegi Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Pegi dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Pegi dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Pegi Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Pegi dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu
satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Beli. Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat segini tuh cerdas ya Bu ya? Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Ya. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Sunengsi. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan.
Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF, 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Peggy Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Peggy Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Peggy dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Peggy dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekitar pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Beli. Salah uang tak? Ya.
Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Beli. Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat Sibingu cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Ya. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Sunengsi. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin merasa tenang. Namun ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Peggy Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Peggy Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF.
Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AEP disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Peggy dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AEP. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AEP beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Peggy dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AEP, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AEP ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AEP melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AEP. Ferry menuturkan tak mungkin AEP bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AEP berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AEP bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Beli. Salah uang tak? Ya. Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon.
Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, Peggy itu salah beli. Beli ya? Beli. Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat Sibin cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vida yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Sunengsi. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Peggy Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Peggy Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Peggy dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Peggy dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya.
Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekitar pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Beli. Salah uang tak? Ya. Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Beli. Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat segini cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Ya.
Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal itu diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Sunengsi. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan Ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Pegi Setiawan. AF juga membenarkan Pegi Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkait keseharian sosok Pegi Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Pegi Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pegi Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Pegi dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Pegi dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Pegi Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka.
Ferry menuturkan bahwa kesaksian Aep, ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya, Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan Aep melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian Aep. Ferry menuturkan tak mungkin Aep bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi Aep berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat Aep bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekira pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi, Peggy itu salah beli. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat segini tuh cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Sosok Ibunda Eki pacar Vina yang ikut jadi korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 lalu kini muncul ke publik. Rupanya saat kejadian ayah Eki Ibtu Rudiana sedang berada di rumah istri kedua. Ternyata pada 27 Desember 2016 Eki baru pulang dari rumah ayahnya untuk meminta uang. Mirisnya sepulang dari rumah Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang merenggut nyawa keduanya. Hal diungkap oleh Ketua RT sekitar kediaman Eki, Eci Suningsih. Sosok ibu kandung Eki dikenal dengan orang yang baik. Menurut
Eci, kedua orang tuanya Eki sudah bercerai saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Menurut Eci, karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, Eci menyebut orang tuanya sempat memasukkan Eki ke pesantren di Majalengka. Eci juga menuturkan pada malam kejadian Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana. Namun, Eki tetap ngotot keluar rumah karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki juga tidak menuruti perintah sang ayah dan bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Di sisi lain, Ibtu Rudiana hingga saat ini masih belum bersedia diwawancarai karena ingin berasa tenang. Namun, ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa yang menewaskan anaknya. Bahkan saat dikonfirmasi soal penangkapan ke-7 terpidana, Ibtu Rudiana juga belum bisa memberikan keterangan